I went through divorce. I went through raising 3 anak sendiri sampai kuliah, dan sebenarnya journey itu nggak pernah selesai sih. Dan sejak di dalam kurun waktu 20 tahun itu saya mengenal Music for Healing. Saya melewati berbagai macam transformasi, dari mulai sebagai performance artist saja, nggak pernah saja sih, selalu multifungsi sampai sekarang itu masih dengan role yang sama, tapi satu kelas naik gitu deh ceritanya. Masih tetap membesarkan 3 anak seorang diri, tapi juga di tahap yang berikutnya. What kind of life journey I went through the last 20 years? So many sih jawabannya. Saya melalui berbagai macam transformasi. Saya naik kelas berkali-kali, dan naik kelas itu nggak gampang. Saya masih dalam kapasitas saya seorang single parent yang membesarkan 3 anak, dari mulai mereka SD sampai sekarang mereka sudah selesai kuliah. Kemudian saya tetap menjadi guru harpa, tapi ada satu posisi yang baru nih, dimana dalam kurun waktu 20 tahun itu saya mengenal apa yang namanya Music for Healing. Dan sebetulnya mungkin pasien yang pertama adalah saya sendiri. Bagaimana saya harus bisa mengatasi semua kegetiran, semua proses dalam hidup, dan akhirnya bisa bangkit. Gitu, 20 tahun itu. Saya tetap nge-band tapi. Suatu hari saya bangun dan saya selalu kepengen menemukan my purpose in life. Itu adalah cita-cita saya dari sejak saya kapan ya? I can't remember, tapi for the longest time saya merasa bahwa hey, sebenarnya kenapa sih lo ada di dunia? Kenapa sih Maya tuh harus ada di dunia? Kenapa sih Maya mesti main harpa? Dan itu untuk waktu yang sangat lama tidak pernah terjawab. Saya nanya kiri kanan, dari mulai nanya petinggi agama sampai nanya semua orang deh, pokoknya saya tanyain dan saya berusaha mencari itu. Tapi ternyata jawaban itu tidak datang dari orang lain. Ternyata jawaban itu datang ketika saya sudah bisa melewati proses hidup. Dan prosesnya itu never nice. Ketika sama seperti analoginya, satu hari saya baca berlian itu tidak bisa dibentuk tanpa diasah, ya, dan asah itu merupakan sebuah proses yang enggak enak. Emas tidak bisa dapat dibentuk tanpa panas. Jadi pembentukan kita dalam hidup itu pasti sakit. Dan ketika saya pada satu hari itu saya bangun, saya menemukan sebuah mungkin suara hati, ya, itu yang disebut namanya suara hati, yang mengatakan gini, kalau kamu tidak bisa menyembuhkan diri kamu tidak akan bisa menyembuhkan orang lain. Dan kemudian dari hari itu, sejak hari itu prosesnya berjalan dengan berbeda. Saya mencari yang namanya bahagia, dan saya mencari alasan lagi untuk saya mencintai diri saya kembali.
Itu sih. What is the lowest point in my life is when sebenarnya after I got divorced, 3 tahun itu adalah titik terendah. Di situ saya menghilang dari segalanya. Nggak punya tenaga, mau kerja juga nggak bisa, mau mau ngapa-ngapain juga nggak punya tenaga gitu. Dan ternyata sehari ini saya bisa sharing bahwa ya itu memang harus dilalui gitu. Saya nangis bukan karena saya karena melewati itu tuh nggak mudah, tapi banyak yang nggak tahu. Dan saya juga ketika sekarang saya bisa mengungkapkan ini, saya sudah ada di tahap yang berbeda. Jadi I'm a new person, I'm a happy person now. Memang ketika saya melewati itu sih, ada rambut kayaknya ketarik semua, kayaknya pengen ngumpet di bawah tanah gitu ya, dan itu bukan proses yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang dari luar, tapi dalam diri saya yang harus saya benahi. Dan ketika itu nggak gampang banget, sama sekali nggak gampang. Perasaan nggak berguna, perasaan aduh saya mesti gimana sih, nggak bisa bangkit, nggak bisa. Dan ketika dalam tahap itu, semua persoalan itu menjadi kayak datang bertubi-tubi, seolah-olah saya itu memanggil semua persoalan keuangan, persoalan felt completely nggak ada cinta dalam diri saya gitu. Sampai akhirnya there's no way down lagi, udah nggak bisa lebih rendah lagi, sehingga satu-satunya cara dan satu-satunya jalan adalah untuk naik. Dan di situ saya merasa sangat beruntung karena banyak sekali orang-orang yang saya cintai yang menolong saya, dan bahkan banyak orang-orang di sekitar saya yang ketika saya di titik terendah itu baru terbuka mata saya bahwa oh my god, mereka tuh ternyata ada untuk menolong saya di saat ini. Cinta untuk seorang Maya itu sekarang saya bisa dengan sangat yakin mengatakan bahwa cinta itu adalah saya. But that everywhere I go, I'm giving out love. Kenapa? Karena nomor satu, saya sudah menemukan kembali cinta untuk diri saya. Saya mencintai diri saya apa adanya. Dan dengan begitu saya bisa mencintai orang lain, saya bisa menolong orang lain. Destiny. The happiest moment in my life adalah ketika saya memegang anak-anak saya. Dari awal mereka lahir dan bahkan sekarang, setiap kali ketemu mereka, that's the happiest moment in my life. What do I see myself in the next 10 years? Saya itu selalu memperbarui cita-cita saya setiap 5 tahun. Dan sekarang, how do I see myself in the next 10 years? Pada saat ini usia saya 49 tahun dan saya mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup kembali, memulai suatu tahapan yang baru.
saya memulai sebuah healing center, sebuah cita-cita, sebuah inspirasi yang saya bayangkan selama 20 tahun. Seems like an impossible dream gitu, tapi di usia 49 ini saya ditunjukkan bahwa keajaiban itu terjadi setiap hari. Dan pada saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa memulai my own healing center, namanya Grotto. So, this is a new chapter. Jadi 10 tahun ke depan, I'm going to be more radiant, more glowing, and I'm going to travel around the world lagi. Dan I will keep on inspiring. Sexy or sensual? Both. I think both. Sensuality itu menurut aku adalah sesuatu yang apa ya sensual itu ya? Kalau ditanyain bingung. Sensual itu adalah I think sesuatu yang that comes, I think both sexy and sensual comes from within. Itu berasal dari dalam orangnya. Dan aku nggak bisa describe, nggak bisa. Tapi kalau ditanya, do I feel sexy and sensual? Yes. Kalau disuruh describe, nggak bisa. Gimana dong? Ya udah ya. Harvest me, gimana tuh? Harvest me, it's everything, every detail of perfection. It touches heart. It's sexy in a way that harp itu adalah menampilkan apa adanya. Nggak bisa ngumpet di balik harpa. Harpa tuh ya kelihatan begitu. And that's honesty. Ya kan? If tomorrow is my last day, today I'm going to call my children. My daughter is not in Jakarta. Jadi aku akan video call dia dan aku akan bersama-sama dengan anak-anak aku. Yang dua lagi ada di Jakarta, jadi aku akan bersama-sama dengan mereka. What we're going to do? We're going to pray, we're going to laugh together, and we're going to eat. Kita akan pesen makanan yang udah lama kita nggak makan. Kita akan spend time sama-sama. And just be thankful of everything. Bersyukur aja. My real dream, kayaknya semua udah terlaksana ya. I wanted to travel the world. I did. Saya kepengen show di luar negeri. I did. Saya udah ke tempat yang menurut saya eksotis. Saya pernah ke Kashmir. I did. Saya kepengen punya healing center, and now I'm doing it gitu. Saya kepengen punya anak-anak yang luar biasa, and I have. Jadi semua istilahnya tinggal semuanya maintenance. Tetapi semua ini tidak didapat dengan gampang, tidak didapat dengan mudah. Kembali proses itu selalu berjalan. And I'm still in the process of being a better me. Every day a better me. Being just me.
Saya itu adalah orang yang selalu I've been original since I can remember. Bahkan dari SD, saya tidak pernah terpaku dengan dan tidak pernah kepingin apa yang orang lain punya. Dan saya selalu mencari jalan. I guess that is my DNA. Saya selalu mencari jalan di mana saya selalu bergerak dengan hati. Bahkan sampai kepada hal-hal kecil. Misalnya pemilihan karet rambut, atau pemilihan sandal, atau pemilihan apapun, itu saya selalu seolah-olah tuh saya punya kayak Jimmy Jangkrik di dalam diri saya yang ngasih tahu, jangan begini, ini. So I will always listen to my heart. Dan sesuatu kayak hal yang kecil ya, misalnya warna lipstick atau tarikan-tarikan make up dan sebagainya, itu harus aku gitu. Jadi aku bisa tuh sampai makanan dan sebagainya tuh pokoknya tuh I'm always creating things. Aku selalu mencari sesuatu yang cocok dengan mood aku. Warna, in everything, semuanya. Jadi being me adalah it's always easy for me, selalu mudah karena saya selalu just being true to myself. Kalau saya nggak suka, walaupun 1 juta orang pakai, ya saya nggak akan pakai gitu. Dan ketika dulu awalnya saya memulai main harpa, itu juga dianggapnya sih kayak super duper aneh ya, tetapi I stick to what I believe gitu. And I fight for it. Do I believe in reincarnation? Aku punya satu pojok di dalam hidup aku atau satu kotak di dalam hidup aku yang judulnya adalah hal-hal yang aku mau tanyain sama Tuhan ketika aku sudah ketemu Dia secara langsung. Nah, salah satunya itu sih aku pengen tanya, reincarnation itu sebenarnya ada apa enggak sih? Tapi kotak ini nggak boleh di-touch. Jadi saya tidak akan memasukkan logika saya ke situ. So maybe ada reincarnation, maybe juga enggak. I leave it blank. So that's with so many things. Termasuk salah satunya saya kepengen tanya sih. Karena saya geli banget sama kecoa ya. Kecoa itu apa aja sih fungsinya? Saya kayaknya nggak menemukan. Gitu. Jadi reincarnation will be box bersama-sama dengan kecoa. Oh my God, I would be a bird. I would be a phoenix. That aku bisa hidup lagi, stronger, and always hidup lagi stronger. Tapi ya, ada nggak sih sebenarnya phoenix itu? Nggak tahu juga sih. Tapi kalau ada, aku nomor 1. Any message for just me? Yes. Aku senang sekali dengan konsepnya just me, karena kejujuran itu adalah yang diperlukan dunia saat ini. So be yourself, love yourself, be yourself, be just you, just me. Aduh, oplas ya. Mungkin pada suatu hari aku akan oplas sih, mungkin ya. Mungkin aku nggak tahu, nggak bisa ngomong juga gitu. Ya kalau dia misalnya kejeduk tembok terus bengkok terus mau dioplas ya nggak apa-apa sih menurut aku ya. Atau mungkin dia habis kejatuhan apa terus mesti dioplas, menurut aku nggak apa-apa sih. Tapi why do you wanna be someone else?
karena menjadi diri sendiri tuh seru banget gitu. Tapi one day mungkin aku juga hopeless. I don't know. Oplas apa ya? Oplas, ya aku belum menemukan sih aku mau oplas apa, tapi bisa aja sih. Mungkin kalau lagi nggak ada kerjaan kali. Ya, yeah. Maybe. I don't think so. Dulu sampai umur 30 aku memikirkan ini nih, aku tuh takut gak sih tua ya. Terus mulai gini, cek orang lain ngomong apa gitu ya. Ternyata banyak yang ya ada dua kubu lah. Satu bilang takut, kemudian berusaha menutupi dan sebagainya ya. Terus satu bilang no, I will age gracefully dan sebagainya ya. Tapi kan pada saat itu buat Maya nih, it was only lip service. Jadi ngomong aja gitu. Tapi ternyata sekarang di umur 49, I love getting old. Because I'm not getting old. Aku bertambah pengalaman. And I think I found the secret of youthfulness. Dan itu udah cukup buat gue sih. So, mulai sekarang, mulai 49, umurku countdown. Well, talking about originality ya. So, I am who I am. Dan di umur berapapun, I will be me. I will be happier every day. I will be younger every day. I will love myself more every day. Jadi kebayang nggak kalau nanti aku umur 60 tahun, seberapa besar aku mencintai diri aku, seberapa banyak. Ya, life is fun.